Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdian Syahmalan Ahmad dengan NIM C2F023028 dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 Universitas Muhammadiyah Semarang. Pembuatan video ini saya peruntukkan untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini saya membuat aplikasi mobile manajemen kebun kopi digital atau Farm Copy Planner. Nah, apa sih From Copy Planner itu sendiri? Jadi, From Copy Planner adalah aplikasi mobile berbasis digital yang dirancang untuk membantu petani kopi dalam mengelola kebun secara modern dan efisien. Aplikasi ini mencakup fitur perencanaan, tanam panen, pencatatan hasil produksi, manajemen tenaga kerja, analisis data historis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada latar belakang dari bisnis ini. Latar belakang itu adalah Indonesia merupakan produser kopi terbesar keempat di dunia. Namun, produktivitas perkebunan kopi masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagian besar petani kopi masih menggunakan metode manual dan konvensional dalam mengelola kebun, sehingga sulit melakukan pencatatan dan evaluasi yang efektif. Padahal, penggunaan smartphone di kalangan petani sudah sangat tinggi. Hal ini membuka peluang besar untuk menghadirkan solusi digital seperti aplikasi Farm Copy Planner guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani kopi di Indonesia. Untuk latar belakang utama dari saya mungkin karena eh, keluarga saya mempunyai bisnis di bidang perkebunan kopi ini. Selanjutnya ada target pasar atau segmentasi pasar. Jadi di sini dijelaskan target serta mengapa sih target ini harus memakai aplikasi dari yang saya buat, yang saya rencanakan. Yang pertama ada segmen primer atau target utama, bisa dibilang target utama. Yang pertama ada petani kopi skala kecil dengan luas lahan 1 sampai 5 hektar. Yang kedua ada petani kopi skala menengah dengan lahan 5 sampai 10 hektar. Lalu selanjutnya ada segmen sekunder. Di sini yang pertama ada koperasi petani. Di sini karena koperasi petani membutuhkan sistem manajemen efektif atau kolektif untuk mencatat, memantau, dan meningkatkan kinerja anggota. Yang kedua, perusahaan perkebunan, yaitu mencari solusi praktis dan terjangkau untuk mendigitalisasi kebun skala menengah. Nah, di sini untuk perusahaan perkebunan berhubungan dengan salah satu segmen primer, yaitu petani kopi skala menengah. Lalu yang terakhir dari segmen sekunder ada penyuluh pertanian, karena penyuluh pertanian membutuhkan data lapangan yang akurat dan real time untuk mendukung pemberian rekomendasi kepada petani binaan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan pasar, yaitu apa saja yang dibutuhkan atau apa saja tujuan dari pembuatan aplikasi mobile ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja tentunya. Yang kedua, pencatatan data yang akurat untuk evaluasi dan akses pembiayaan. Yang ketiga, informasi harga kopi terkini dan perencanaan keuangan. Yang keempat, solusi yang mudah, praktis, dan dapat digunakan secara offline. Jadi di sini perlu digarisbawahi untuk dapat digunakan secara online. Jadi di sini tidak semua fitur dapat digunakan secara online. Mungkin ada beberapa fitur yang tidak terbuka atau masih tertutup saat kita memakai mode offline. Selanjutnya, perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu sendiri bisa dibilang kayak bisa dibilang seperti hal-hal yang dibutuhkan atau dipahami oleh para konsumen. Yang pertama, bisa menggunakan smartphone untuk komunikasi dan mencari informasi. Dua, cenderung skeptis terhadap teknologi baru namun terbuka jika terbukti bermanfaat. Tiga, lebih percaya pada rekomendasi dari sesama petani atau penyuluh. Tapi lebih percaya di sini juga kita harus bisa memilah-milah mana informasi atau rekomendasi yang tepat dan akurat.
Empat, menghargai solusi yang praktis dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, memiliki keterbatasan budget untuk investasi teknologi. Lalu selanjutnya ada analisis pesaing atau pesaing bisnis seperti pesaing langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama ada pesaing langsung, contohnya ada aplikasi Tani Hub, yaitu platform yang fokus pada distribusi hasil pertanian, belum namun belum spesifik untuk manajemen kebun kopi. Yang kedua ada Hara, adalah aplikasi pertanian dengan fitur data dan analitik, namun belum khusus untuk perkebunan kopi. Yang ketiga ada Agricon, yaitu aplikasi konsultasi pertanian, tapi tidak memiliki fitur manajemen operasional yang lengkap. Lalu yang kedua ada pesaing tidak langsung, ada aplikasi pencatatan keuangan umum seperti buku kas, ada juga sistem ERP pertanian yang mahal dan kompleks, dan ada metode pencatatan manual dan tradisional. Lalu selanjutnya ada model bisnis atau metode bisnis yang akan saya terapkan. Yang pertama ada premium, yaitu penjelasan dari premium sendiri adalah mungkin pada saat awal penggunaan aplikasi ini gratis, tetapi metode bisnis yang saya gunakan menyediakan fitur premium berbayar mulai dari Rp49.000 per bulan. Mungkin untuk aplikasi fitur premium ini ada beberapa fitur baru yang lebih bagus tentunya. Yang kedua ada langganan tahunan, yaitu potongan harga untuk pelanggan koperasi atau kelompok tani. Yang ketiga ada pelatihan dan konsultasi, yaitu tambahan jasa edukasi untuk koperasi. Jadi di sini mungkin jika ada konsumen atau perkebunan yang lokasinya mungkin jaraknya dekat, mungkin bisa konsultasi atau pelatihan secara langsung. Dan yang terakhir ada kerjasama Big to Big, yaitu lisensi aplikasi untuk pemerintah, dinas pertanian, NGO atau organisasi. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada pemasaran digital atau digital marketing. Yang pertama menggunakan media sosial dengan mengedukasi petani lewat konten seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan aplikasi lainnya. Mungkin bisa seperti tutorial aplikasi atau tips-tips bertani yang baik dan benar. Yang kedua, SEO atau Search Engine Optimization adalah membuat artikel blog yang berisi panduan panen dan studi kasus untuk meningkatkan visibilitas. Yang terakhir ada iklan berbayar, mungkin bisa seperti Facebook Ads atau Google Ads, seperti kampanye ke daerah penghasil kopi untuk pengetahuan yang lebih efektif. Selanjutnya ada kemitraan strategis, ada koperasi dan kelompok tani, yaitu menawarkan demo aplikasi secara langsung dan program harga khusus untuk penggunaan kolektif. Lalu ada dinas pertanian dan penyuluh lapangan, yaitu dengan berkolaborasi untuk pelatihan penggunaan aplikasi dan penyebaran wilayah binaan. Selanjutnya ada struktur tim atau bisa disebut karyawan juga. Yang pertama di sini ada product manager. Tugasnya apa sih product manager? Yaitu mengatur fitur, roadmap, dan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada mobile developer. Tugasnya membangun dan memperbarui aplikasi. Lalu yang ketiga ada marketing. Tugasnya ya kayak mengiklankan di Facebook, TikTok, YouTube, atau Facebook Ads dan Google Ads. Dan terakhir ada community manager. Tugasnya menjangkau, mengedukasi, dan mendampingi petani atau koperasi dalam penggunaan aplikasi. Untuk pendampingan petani atau koperasi secara langsung mungkin bisa jika daerah atau wilayahnya tidak terlalu jauh dengan tim kami. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi keuangan awal atau modal dan gaji karyawan.
Jadi yang pertama ada tentunya ada pengembangan aplikasi dengan estimasi biaya sekitar 25 juta. Lalu ada juga server dan hosting, biayanya 3. Lalu ada promosi digital berupa ads atau konten 7. Dan operasional. Operasional bisa berupa seperti dana darurat atau transportasi jika ada beberapa customer atau konsumen yang wilayahnya dekat, berupa 5 juta. Untuk total modal awal mungkin 40 juta. Lalu di bawahnya ada eh, gaji karyawan. Yang pertama ada product manager dengan perkiraan 5 sampai 15. Lalu ada mobile developer 3 sampai 10. Lalu ada marketing atau digital marketing 5 sampai 12. Dan yang terakhir field coordinator atau community manager 3 sampai 8. Nah, selanjutnya ada proyeksi keuntungan dari dari rencana bisnis yang saya buat. Nah, untuk tabel ini per bulannya untuk jumlah usernya 50. Dibuat 50 dengan harga langganan 49.000. Jadi untuk 1 bulan dengan harga langganan 49.000, untuk total pemasukannya adalah 2.450.000 rupiah. Dengan total selama 6 bulan, eh, totalnya 39.200.000 rupiah. Nah, di sini ada contoh desain dari aplikasi mobile from Copy Planner, walaupun saya membuatnya menggunakan teknologi AI. Jadi di sini ada nama, lalu ada beberapa deskripsi, dan ada fitur-fitur, dan ada juga eh, footer dalam aplikasi mobile ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan untuk memenuhi tugas memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.